yang daya hancurnya lebih besar, lava atau laser? Hari ini kita akan jawab pertanyaan klasik itu lewat sedikit uji coba ilmiah dengan menguji keduanya terhadap 7 objek, meliputi deretan botol kaca, biji-biji popcorn, labirin logam, sekaleng kacang, formasi korek api, tabung butana yang mudah terbakar, dan akhirnya sebuah perahu. Oh, apa? Dan karena lava menang di pertarungan sebelumnya melawan asam, juara bertahan kita yang berkemeja Hawaii dan metode keamanannya diragukan kembali. Kevin, the backyard scientist. Dan pembawa laser yang melawannya di pertarungan ini adalah mantan guru IPA SMP dan orang yang kemunculannya di Jimmy Kimmel Live. Mungkin lebih sering dari Jimmy Kimmel sendiri, Science Bob Flufelder. Tapi sekali lagi, aku nggak hanya akan jadi penonton. Karena 7 objek itu masing-masing harus menghadapi metode penghancuran faktor X-ku yang akan berbeda untuk tiap objek. Contohnya, tabung gas butana yang mudah terbakar ini mungkin akan dijatuhin ke jalur 2 katana yang berputar pada 1500 RPM di ruangan kecil dengan api terbuka. Sesuai dugaan, saling ledek ala kutu buku langsung dimulai. Aku suka rakitannya Kevin yang imut-imut itu. Lihat aja ya, Bob. Jangan lupain faktor X-nya dong. Kamu bawa ekskavator lagi di luar ya. Aku ini udah kayak Oprah karena pemenang kompetisi hari ini dapat perahu. Terakhir kamu bilang aku dapat mobil, tapi kita malah bakar semuanya. Kamu dapat mobil nggak? Secara teknis iya, tapi Ya udah kita langsung William. Will kembali. Di sini bau kentut, Mark. Ada yang kentut. Aku bantu keluar, Will. William, Ya. emang kamu nggak ada kerjaan lain? Ada sih, aku lagi ngerencanain open source, acara sains dan teknik terbesar di dunia. Nampilin lebih dari 150 kreator YouTube favorit yang bisa kalian temui langsung. Tanggalnya 15 dan 16 Juni dan kamu harus isi formulir, makanya aku kesini. Kamu baru aja ngiklan di channelku. Ya, jadi ini uangnya. Sip lah. Karena lagi-lagi datang nggak diundang, aku suruh William untuk nyari kotak seragam wasit cadangan resmi Crunch Labs. Aku lupa sama ini. Sudah saatnya mulai pertunjukan penghancuran 7 benda, dimulai dengan deretan botol kaca. Yang kupegang ini laser 3000 watt, berpendingin air, dan bertenaga tinggi. Ini bisa lebih panas dari lava, Kevin. Cuma di titik kecil. Segitu aja cukup. Aku bahkan nggak perlu pakai kacamata. Kamu harus pakai kacamata. Oke, maaf. Kita mulai. Ya ampun. Wow, itu kayak gunung berapi mini. Botolnya berasap. Bob perlahan menembuskan lasernya ke setiap botol, menyiapkannya Yeay. supaya bisa Yeah. dijatuhi dengan mudah. Oh, Yeah. oh, itu cara yang bagus buat ngebelah kaca. Itu memang benar, tapi apa lava lebih bisa? Kita mulai. Keren. Oh iya, kalau kalian penasaran cara bikin lava, kalian tinggal masukin beberapa batu ke dalam wadah grafit, lalu dipanasin sampai suhu 1650 Celcius supaya batunya meleleh dan berubah jadi bentuk cair. Lihat itu. Wow, itu beneran Hah? panas. Lava panas. Wow! Oh, masih ada satu. Penuhin. Wow! Keren Itu banget. menyeramkan dan luar biasa. Buat lava sih. Itu juga jauh lebih cepat dari Bob. Ya nggak salah sih. Setelah api berhasil dipadamin, sekarang giliranku. Kayaknya Kevin menang. Dia pemenangnya. Aku belum bener maju. kan? Kayaknya aku yang menang Bentar. kan, Will? Dan mereka bakal segera nyesal udah nyuekin faktor X. Karena mereka nggak tahu kalau dalam hal ketapel besar yang dikunci pelatuk berkaret 4, aku ini penembak 3, jitunya. 2, 1. Sial. Sial. Ini nggak gampang tahu. Maaf. Percobaan pertama. Wow. Dan ya, ketapelku akhirnya mecahin semua botolnya. Kalau udah gini gampang sih. Kevin yang menang. Ajar. Babak berikutnya, Lava dapat poin pertama di papan dan kami lanjut ke acara kedua hari ini untuk melihat siapa yang bisa lebih efektif ngeletupin popcorn. Kenapa nggak ada yang kepikiran ngeletupin popcorn pakai laser? Soalnya itu receh, kayak kamu. Jangan ledek laki-laki yang pegang laser kelas militer ya. 3, 2, 1. Wow! Oh, bijinya meletup. Lihat. Bijinya meletup. Ya. Apa? Oh, kayaknya malah kebakar. Oke. Ini menjijikan. Tapi kamu belum cicipin. Rasanya sedikit gosong. Iya kan? Oh, apa kamu? Oh, hey, wow! Harus sabar sedikit. Tapi waktu Bob sudah habis, kamu punya rencana, Kevin? Enggak. Pertama, aku tuang gini. Oh, Gila itu bro, cerdas. dia kayak Guy Fieri. Oh, Kemudian ini dia, popcornnya di atas. wow! Oh, kamu masukin banyak. Mantap. Oh, wow, lihat asapnya. Itu ngeluarin gas terus kebakar. Wow, Itu keren salah satu banget. hal paling gila yang pernah aku lihat. Kayaknya itu mudah terbakar. Kita
kita punya popcorn. Popcornnya Kevin jelas menang dari kuantitas. Kayaknya, wow, tes rasa, tapi gimana kualitasnya? Oh, ini alot. Oh enggak, ini enggak enak. Wow, kurang. Benar-benar kurang. Rasanya kayak asap. Gak enak banget. Yang membawa kita ke faktor X dan alat aneh ini. Oke, sekarang tinggal kuputar. Ini bisa bikin popcorn dengan sangat cepat. Jadi cara kerjanya adalah kalian masukin biji jagung ke atas ruangan kecil ini, lalu dikunci dan dipanasin di atas api kecil yang akan bikin tekanan udaranya naik sangat tinggi karena udara nggak bisa mengembang keluar seperti seharusnya saat dipanasin. Tekanan baru ini kemudian mendorong setiap biji jagungnya, menekannya dari segala penjuru seperti selimut pemberat untuk tetap menjaga bentuk biji jagungnya meski udah cukup panas untuk meletup jadi popcorn. Setelah masukin banyak banget mentega dan garam ke kantung ini, lalu kita congkel tutup ruangnya. 3, 2, 1. Wow. Kita langsung letupin ribuan popcorn karena sekarang popcornnya bebas mengembang tanpa dorongan tambahan dari udara. Wow. Wow. Setelah dikocok sebentar, Aku yang nilai. Lumayan enak. Ini enak banget sih. Kalau aku pakai garam dan mentega, pasti enak juga. iya, ayo kita coba. Oke, nggak usah deh. Pemenangnya Mark. Yeah! Sisi kuda hitam faktor X imbang dengan lava dan kami lanjut ke babak ketiga, labirin logam. Dan rencana Science Bob adalah memakai serangkaian cermin untuk nembakin lasernya melalui labirin langsung ke balon berisi gas mudah terbakar. Balon. Cara tercepat keluar labirin itu dengan kecepatan cahaya. 3, 2, 1, nyala. Dan meski lasernya langsung keluar labirin, semua cerminnya malah ngelemahin intensitas lasernya. Bob, kertasnya nggak kebakar. Boleh pakai cara manual? Usaha Bob terselamatkan. Wow! Oleh air yang eksplosif. Dan siasat Kevin adalah dengan miringin labirinnya. Kamu harus ikutin jalan hidupmu sendiri. Jangan dengerin tembok yang dibangun masyarakat buat kamu. Ambil labirinnya, terus kamu lelehin. Udah, lalu deh, setelah langsung kasih itu, aja lavanya. Wow, cakep banget. Itu langsung tembus. Dan lavanya nggak buang-buang waktu ngelelehin setiap tembok labirin. Wow! aku juga bisa bolongin sisi ini. Aku bisa keluar dari labirin pakai 10 cara. Tapi satu udah lebih dari cukup. Menurutku sih itu keren, Itu Kevin. indah, Kevin. Makasih. Tetap aja kamu nggak keluar dari labirin. Ya, kiriman faktor X-ku untuk labirin ini akan tiba sekarang. Tepat waktu. Ini apa? Nggak mungkin dia muat di labirin itu. Adalah keponakanku yang manis, Kelly. Kelly, ada apa di dalam kotak ini? Ada peliharaanku Squeaky. Squeaky bisa lewatin labirin. Bisa? Jadi kami taruh sedikit motivasi di ujung labirin dan Squeaky mulai bekerja. Squeaky nggak buang-buang waktu untuk menaklukkan kompetisinya. Ayo Squeaky, ayo Squeaky. Squeaky, putar balik. Kenapa kamu nggak balik Aku Squeaky? nggak nyangka Ya? berhasil. Putar balik. Yeay. Malu-maluin banget sih, Mark. Squeaky. Kacau banget. Kelly, kamu bisa suruh dia ke garis finish? Bisa, tapi aku nggak mau. Loh, kenapa? Ayo dong. Ada yang aneh sama tikus ini. Oke. Ya, Harus Oke, seluruh ya, badan. kan? Seluruh badan. enggak. Dan... Ayo dong Squeaky. Science Bob berusaha menghibur aku dengan penjelasan ilmiah tentang keraguan Squeaky. Mamalia nggak suka di tempat terbuka karena ada predator di sana. Iya. Jadi sekarang mungkin dia merasa sedikit lebih terlindungi. Setelah tahu ini, kami ngasih Squeaky jalur VIP yang terlindungi langsung ke keju. Ayo Squeaky. Gak lama kemudian, ayo Squeaky, ayo. Oh, selesai. Ternyata dia menang. Sana, masuk ke bajunya Science Bob. Jangan. Pasti seru. Iya, masuk ke celana. Masuk. Aku minta keponakanku yang manis Kelly untuk menunggu. Terserah keputusanmu gimana. Selagi kami menanti keputusan akhir William. Asal tahu aja, Kelly gampang nangis. Dan saat wasit menimbang keputusan akhir... Wasit, mungkin kalian lihat kalau sekali lagi halaman belakangku muncul di Crunch Labs. Karena untuk bantu lawan kekosongan otak di musim panas dan bikin musim panas jadi paling gak ngebosenin. Atas tingginya permintaan, kami bawa kembali Camp Crunch Labs. Dan tahun ini kami nggak hanya memperkuat atapnya 3 kali lipat, tapi kami juga nambahin rumah pohon Fort Nuts. Dan kayak tahun lalu, ini camp musim panas virtual selama 12 minggu yang nampilin eksperimen baruku yang jauh lebih besar yang kira-kira kelihatan kayak gini. Dan tantangan super untuk kalian lakuin di rumah yang kira-kira kelihatan kayak gini. Dan kiriman tantangan super terbaik sepanjang musim panas akan dapetin tiket platinum untuk menemaniku di episode ke-12, yaitu episode musim panas terakhir.
Selain itu, biasanya build box Crunch Labs di mana kita bisa bikin mainan seru bersama sambil kuajari ilmu fisika seru tentang cara kerjanya datang setiap bulan. Tapi bertepatan dengan video dan tantangan camp Crunch Labs mingguan, kami bisa ngirim untuk kalian setiap minggu. Jadi kalau mau ikut camp musim panas 12 minggu di mana kalian bisa belajar berpikir kayak insinyur dengan 0% kemungkinan digigit serangga dan kena jelatang, kunjungi campcrunchlabs.com untuk mendaftar sebelum kuota penuh dan sampai ketemu di camp. Sampai di mana kita? Udah waktunya keputusan akhir, William. Ini pilihan mudah. Sebentar. Coba tatap mata Kelly dulu. Oke, ya udah, semuanya menang. kamu menang. Poinnya dianulir, nggak ada yang dapat. Mungkin itu cara yang pantas untuk nyebut kami semua pecundang di babak itu. Dan kami lanjut ke babak terlezat kacang. Selamat datang di dapur Crunch Labs. Chef, Siap, chef. kita mulai. Hangatkan dengan hati-hati dan rasanya pasti enak. Dia kayak lagi ngelas kacang. Nah, setelah dihangatkan, Science Pop, kacangnya berceceran tuh. Ini kekerasan terhadap kacang. sama seperti buatan nenek. Baunya sih kayak nenek-nenek. Rasanya kayak kacang bersuhu ruangan. Bintang 5. Jadi Lava Kevin tinggal ngalahin kacang suhu ruangan. Ini bakal jauh lebih enak dari kacang lasermu. Kevin, kamu kayak chef dari masa depan. Makasih. Wow. Jangan deket-deket, Kevin. Oke. Keren, Kevin. Aku nggak pernah lihat itu terjadi sebelumnya. Itu kayak telur dadar alien. Kamu emang chef futuristik. Lihat itu. Lihat itu. Tapi karena kami baik, Lantainya jadi lava. dia dapat kesempatan kedua. Semua kekuatan gunung berapi ngelawan kacang ini. Astaga, bro. Tunggu, kaleng kacang itu bakal meledak. Benernya itu yang aku takuti. Tunggu. Ini Kevin, bakalan meledak. jangan mendekat. Awas kacangnya. Awas, Iya. awas. Menjauh. Kalengnya membesar. Kacangnya. Awas. Kalengnya membesar. Jangan deketin kacangnya. Kevin, kesini. Kalengnya membesar. Itu bakal meledak, bro. Aku tahu, aku mau kesiram kacang. Jangan ikut matang. Jadi kami nunggu untuk melihat apa kaleng kacangnya bakal ngebom. Ini serem banget. Begitu aku meleng, pasti meledak. Kamu kayak mapet. Wow. Gitu doang? Oh, oke. Kalengnya bocor. Tuh kan, gak bakal meledak. Berhubung kacang ini bocor bukan meledak, kami harus ambil pembuka kaleng karena Lava Kevin gak jadi deh. Kerekam gak? Lagi Astaga. Sebentar lagi juga turun kok. Tadi itu mungkin ledakan terbesar dan paling kencang yang pernah ada di Crunch Labs. Dan di sini sering ada ledakan. Bro, lantainya jadi licin. Bro, kacangnya nggak ada. Bentar, kacangnya udah habis. Apa? Untung aja sisanya cukup untuk tes rasa. Oh, enak. Sebelum beralih ke faktor X, ada lebih dari satu cara untuk merebus kaleng kacang. Dengan kejutan yang nggak mereka duga, karena kontainer transparan itu sebenarnya ruang vakum dan dengan menyedot udara keluar dari ruangan, aku akan nurunin tekanan di kacangnya dan bikin itu mendidih. Mungkin kalian udah tahu efek ini ketika berada di tempat yang lebih tinggi di pegunungan, di mana tekanan udara lebih rendah dan kita butuh waktu lebih lama untuk melunakkan sesuatu seperti mie ramen meski airnya mendidih. Dengan tekanan udara yang lebih rendah, titik didih air bisa lebih rendah 10 derajat. Jadi air nggak bisa sepanas biasanya sebelum jadi uap. Semuanya, Mantap. kacangnya meluap keluar dengan busa. Ini menjijikan, Mark. Oh, ini kayak root beer float. Tunggu sampai kalian coba. Dan setelah kacangnya diberi waktu yang cukup untuk mendidih, aku matiin vakumnya dan udara kembali masuk selagi aku siap-siap untuk menata. Oh, ya astaga. ampun. Wasit? Ini lebih dingin dari suhu ruangan. Apa dia dapat poin negatif karena kacangnya lebih dingin? Cuma ada satu yang berkesan dan itu adalah bom kacang Kevin. Iya. Jadi Kevin unggul 1 poin, tapi semua masih bisa menang saat kami masuk ke babak korek api. Oke, bisa dibilang ini cara paling mahal nyalain korek api. Oh, astaga. Lasernya berfungsi sih, tapi berkat kacamata pelindung, Bob. Bagian belakang sama sekali nggak Nggak kebakar. kelihatan. Diam, jangan bilangin. Maksudku udah bagus, Bob. Dan meski dengan kelemahan helmnya, Bob langsung nyalain sisanya. Wow! Dan untuk alatnya Kevin, panci spaghetti yang dia lubangi di bawah, kemudian dibor ke motor pemutar, dengan harapan gaya sentripetalnya bisa menembakin lava yang berputar cepat ke korek api. 3, 2, 1.
Ya, bagus! Keren! Astaga. Jalannya cepat dan indah dan menciptakan banyak api. Ini nggak mungkin. Sayangnya untuk Kevin, apinya bukan dikorek api. Tidak! Oh, kamu nyalain korek pakai wadahnya, bukan lava lagi namanya. Malah jadi menyedihkan. Mulai. Aku ngisi asam ke pistol air dengan harapan itu akan nyiptain reaksi eksotermik di kepala korek api dan menyalakannya. Mau minta anak buahku bawain lava? Aku nggak butuh lava kamu. Api! Kimia. Mantap. Harusnya video selang waktu, bukan kecepatan tinggi. Itu dia ledekan alat tubuhku. Langsung kami buat jadi video selang waktu. Dan ternyata kalau diberi cukup waktu... Science Bob lah yang paling efektif dalam menyalakan korek api. Laser. Nggak mungkin. Jadi akhirnya Science Bob dapat poin dan kami lanjut ke kaleng butana yang mudah terbakar. Kita berusaha menjawab beberapa pertanyaan sains penting di sini, dan dunia ingin tahu apa yang terjadi kalau kita nembakin laser ke butana yang mudah terbakar. Memangnya apa? Nggak tahu, makanya kita cari tahu. 3, 2, 1. Mulai. Oh, itu dia. Oke. Ini bagus. Turun, turun. Aku kira nggak akan berhasil. Ini di luar dugaanku. Nembakin laser tuh gitu. Awal yang kuat untuk laser. Sekarang kita lihat apakah lava bisa lebih unggul. Kevin, kayaknya kita butuh bunker pelindung buat ini. Oh, kenapa? Karena bakal seru jadinya? Karena bakal berbahaya. Wow! Sial. Artinya seru. Meski beresiko, aku tetap izinin Kevin lanjutin saat dia mencoba membakar tabung butana dengan numpahin lava di atasnya. Oh, itu dia. Dan hasilnya ternyata indah. Wow! Saat semburan butana mendorong aliran lahar kental mengalir terbalik ke udara. Wow! Dan saat sudah selesai, Lihat gelembung di lantai. banyak yang bisa dilihat. Wow, lihat lonjakan laharnya. Belati obsidian. Dan banyak yang bisa didengar. Itu. Wow! Wow! Wah! Itu kayak ASMR lava. Bahkan ada yang bisa dipakai. Kayaknya ini adalah lensa kontak paling berbahaya di dunia. Tapi masih bisa aku kalahin. Tuan-tuan, kalian bisa lihat kaleng butananya ditempel di langit-langit dengan elektromagnet. Kalau tekan tombolnya, kalengnya jatuh. Jatuh kemana? Nah, kalengnya akan jatuh ke helikopter ini dengan lengan kecil yang berputar. Ini bukan lengan kayu, tapi pedang. Itu katana sebenarnya. Lalu apa? Sterno menyala di sekeliling dalam wadahnya untuk membakar butananya. Jadi kamu pakai 2 pedang yang dipasang ke motor. Motor 1500 RPM. Pedangnya nggak lepas. Harusnya sih. Aku nyalain lilinnya dan bersiap menyambut kemenangan dan mungkin perpisahan ke Grand Slabs. Wah, kita mulai. Putarlah. Oh, Oh, pedang Kecepatannya kembar. cuma segitu. enggak. Oh, gawat. Harusnya jangan ngomong kayak gitu, Kevin. Oke, ini bagus. Oh, Tunggu, astaga. ini dia. 3, 2, 1. Astaga. Itu keren banget. Kita masih hidup. Ya. Lihat, terbelah sempurna. Kayaknya faktor X akhirnya punya hasil yang menarik juga. Yang membuat skornya seperti ini menuju ke pertarungan 2 poin terakhir. Oke, tuan-tuan, gimana pendapat kalian? Yang itu mirip aku. Ya, emang sengaja. Oh, Kayaknya ini bukan balapan. Iya, tujuannya nenggelamin perahu. Di danau ini ada 3 perahu, masing-masing diisi manekin potret diri dan beberapa tabung gas agar lebih menarik. Gampangnya, yang pertama nenggelamin perahu menang. Dimulai dari Kevin yang memakai taktik abad pertengahan. Kevin, tahu kata filmmu kayak apa? kayak apa, Bob? Itu cukup keren, semoga berhasil. Oh, Bob. Maaf, aku nggak bisa ngeledek. Bawa lavanya. Kalian nggak punya anak buah. Oke, Kevin, harus keren ya. Oh, kita udah siap. Ayo mulai, kalian siap? Aku siap. 3, 2, 1, tembak! Deket ke perahu aja enggak. Aku nggak mau terluka. Oh, lihat airnya mendidih. Oh, wow. Oke, bawain lava lagi. 3, 2, 1,
Tembak! Astaga! Seharusnya dia kena lava, bukan air. Tembak! Harusnya kena, tapi meleset. Ini dia, Kevin. Lemparin lava kayak orang biasanya. Ya. Oh, yang bener aja. Kalau lavanya dikeluarin dari wadah, pasti bisa lebih jauh. Kalau udah gini, proyektilnya Iya, lurus. Cuma wadah merah panas, tanpa lava. Oke, ini kesempatan terakhirnya. 3, 2, 1. Jadi dia kerahkan segalanya. Oh. Murni kebetulan. Salah satu tabung gas pemicunya kena. Dia nggak berhenti jatuhin bom. Kami menunggu perahunya tenggelam, tapi sayangnya enggak. Wow, Kevin. Anak buah lavaku dipecat. Oke, tuan-tuan, strategiku sederhana aja. Sederhana ya, kayak orangnya. Masih tema abad pertengahan, panah api. Mana tempat anak panahnya? Itu cuma diikat di punggungnya, Oh iya, aku dapat rencana memanah waktu di pramuka. makanya itu nggak kebakar. Harusnya sih itu kebakar. Oh iya. Oke, bidik lurus. Astaga. Seharusnya ini kelihatan Itu lebih kayak es keren. kecil. Namanya faktor X. Ya, lihat Ini nih, dia, kamu bisa. Oh, gara-gara angin. nggak ada angin. Ya, dan Ini melas banget. ayo padukan. Danaunya jadi penuh anak panah. Oh, kamu itu panutan loh, Mak. Itu dia. Oh yeah. Oke. Hei bocah panah. Tunggu, katanya tadi nggak bisa ngeledek. Cuma mau bilang, semoga berhasil dan aku dukung kamu. loh. Sekarang aku jadi nggak enak. Gak usah baik gitu, Bob. Iya. Ini panah terakhir ya. Oke, Iya, iya, yang ini baik. harus berhasil. Oke, ini dia panah api. Sial! Aku Dan tinggal selamat. satu Selesai. orang. Permainan ini curang. Dan karena perahuku lebih nggak tenggelam dibanding perahu Kevin, panggung sudah tertata sempurna bagi Sains Bob untuk mencuri kemenangan. Oke, anak-anak, kita sudah tambah pemanjang di sini. Ini momen besarnya karena kamu ketinggalan 1 poin tapi Taruhannya babak 2 tinggi poin. nih. Aku harus membakar diriku sendiri di sana loh. Oh ya, maaf Bob. Aku bergaya rambut Ryan Seacrest. Rambutmu bagus tuh. Lebih bagus dari rambut asliku. Iya. Oke, Gitu. Bob. Bob saja bikin 3, Titanic. 2, 1. 1. Oke, udah nembak. Itu dia. Ada api, ada api. Tembak, Bob. Ayo. Ledakin, ledakin, Ayo, ledakin, ayo. ledakin, Ayo, Bob, ledakin. ayo. Belah perahunya, Bob. Apa harus didinginin? Apa-apaan, Bob? Kamu nembak apa, Bob? Pasti berbekas, guys. Mantap, lihat itu. Kamu ngebakar Bob, diri kamu sendiri. terbakar. Ini dia yang kumaksud. Bob, kamu gak kenal Dia sudah ampun. mati, Bob. Wow, Benar-benar mau menang. perahunya tenggelam. Iya. Bob, kamu kejam. berhasil. Gak kenal ampun. Aku rasa sejauh ini kamu menang, tapi Oke. Dan saat USS Laser tenggelam ke dalamnya perairan, layaknya nakoda sejati, Sains Bob Seacrest tenggelam bersama kapalnya. Gini ya, siapa aja bisa menang sekarang, Will. Ya. Apa keputusannya? Cahayanya bagus, kamu kelihatan ganteng, tapi kamu tetap kalah. Iya. Bob nih bahaya. Aku senang, makasih. Iya. Wow. Apa? Kamu Iya. dipeluk? Iya. Dan tentu aja aku janji ngasih perahu baru. Itu dia. Oh, itu perahuku. Tapi, aku nggak mau perahu itu. Apa kalian pernah ingin main seluncur es tanpa harus berurusan dengan es yang dingin? Atau mungkin kalian ingin menyelidiki efek kental lendir? Atau mungkin ngerondakin sesuatu dengan kekuatan sains? Dalam berbagai cara, kalau iya, siap-siap menyambut musim panas yang paling gak ngebosenin. Apa? Karena Camp Class Lab siap menemani dengan camp musim panas virtual 12 minggu. Bagian paling menyenangkan adalah episode mingguan di mana kita belajar sains keren di balik eksperimen besar kayak gini. Tapi bagian favoritku adalah ngelihat semua kiriman tantangan super di rumah, di mana kalian pakai kreativitas dan keterampilan teknik sendiri untuk membuatku kagum. Dan kiriman tantangan super terbaik sepanjang musim panas akan dapat tiket platinum untuk datang ke sini bersamaku untuk episode terakhir yang kalian lihat kami nggak pernah tanggung-tanggung.
Selain itu, biasanya Bill post Crunch Labs berisi mainan seru yang kita rakit bersama sambil kuajari semua keseruan fisika tentang cara kerjanya datang setiap bulan. Tapi bertepatan dengan video dan tantangan Camp Crunch Labs, Apa ada yang berubah? kami bisa ngirim kotaknya ke kalian tiap minggu selama 12 minggu berturut-turut. Jadi jangan sampai kebosanan selama musim panas dan ngelupain pelajaran setahun terakhir. Mending ikutin Camp Crunch Lab aja. Dimana kalian bersenang-senang. Mengasah otak dengan cara seru sambil menantang diri sendiri dan belajar berpikir seperti seorang insinyur. Camp Crunch Labs itu untuk semua pelanggan Crunch Labs. Jadi kalau kalian belum langganan, kunjungi campcrunchlabs.com untuk mendaftar sebelum kuota penuh dan sampai ketemu di camp.